mengetahui apa itu CBA, terlebih dahulu kalian melihat tampilan video berikut ini. Hello true friends, on today's video you'll get to know what is meant by cost-benefit analysis. So let's get to it. Whenever you're about to make a decision, and you start weighting your choices against each other, and you start weighting the cost against the benefits, or the returns that you'd get from such a decision, that's what we call cost-benefit analysis, or CBA. We use cost-benefit analysis every day actually. You've just used it now. Think about it. You saw my video online and you thought to yourself for a second, is it really worth watching it or not? Is learning more about cost-benefit analysis worth the 3 minutes video? In this case, the cost was your time, which is 3 minutes to be spent watching it. And the benefit, or the return, was learning something new about the cost-benefit analysis. And evidently, since you are watching it now, your answer was yes, which means that you found that the benefit does outweigh the cost. Baiklah, setelah kalian melihat video tersebut, maka akan saya sedikit jelaskan apa itu CBA. Cost Benefit Analysis atau CBA adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari sebuah proyek atau investasi. Metode ini melibatkan penilaian dan perhitungan biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek, serta manfaat atau keuntungan yang dapat dihasilkan dari proyek tersebut. Selanjutnya itu ada langkah-langkah CBA. Yang pertama, menentukan proyek dengan jelas. Langkah pertama adalah memutuskan perspektif dari mana studi itu akan dilakukan, dan studi tentang lokasi, waktu, kelompok yang terlibat dalam hubungan dengan program lain, serta harus dipertimbangkan. Yang kedua itu jelaskan secara kuantitatif masukan dan keluaran program. Untuk beberapa proyek, mudah untuk mengidentifikasi masukan dan keluaran. Misalnya, jika kita merencanakan proyek pengolahan air limbah, proyek tersebut, staf program tersebut akan dapat memberikan spesifikasi fisik pabrik secara lengkap. Selanjutnya ada perkiraan biaya dan manfaat sosial dari input dan output. Langkah selanjutnya adalah memberi nilai pada input dan output mengalir, yaitu untuk mengukur biaya dan manfaat. Selanjutnya ada bandingkan manfaat dan biaya. Salah satunya adalah mengurangi total biaya dari total manfaat untuk mendapatkan keuntungan yang bersih. Adapun langkah-langkah untuk menghitung benefit dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu yang pertama ada net present value atau NPV, return on investment atau ROI, dan internal rate of return atau IRR, dan payback period, serta profitability index. Ada kelebihan dan kekurangan dari metode CBA. Kelebihan dari metode ini yang pertama menghasilkan keputusan yang didasarkan pada analisis ekonomi, mengidentifikasi manfaat yang mungkin terlewatkan, memberikan gambaran yang jelas mengenai konsekuensi finansial, serta memperhitungkan nilai waktu dan diskon. Selain kelebihan, CBA ini mempunyai juga kekurangan. Yang pertama itu tidak memperhitungkan nilai sosial dan lingkungan, asumsi yang mungkin tidak akurat, pengabaian faktor kualitatif, serta tidak dapat memperhitungkan keputusan politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang review jurnal. Cost Benefit Analysis for Health Project Evaluation, example of a recent outpatient clinic project in the Novosibirsk region. CBA, atau yang kita kenal dengan Cost Benefit Analysis, itu digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi proyek atau kebijakan dalam istilah moneter untuk semua anggota masyarakat. Istilah biaya dan manfaat dalam nama metode ini merujuk pada arti luas, mengikuti formulasi terkenal Mirrlees, di mana konsep indikator sosial, publik, dan ekonomi digunakan sebagai sinonim, dan menentang indikator swasta dan keuangan. CBA ini merupakan alat metodologi yang paling lengkap dan sistematis untuk mengevaluasi proyek infrastruktur sosial dalam istilah moneter. Metode penilaian moneter yang dipertimbangkan sesuai dengan aspek keuangan dan ekonomi, tetapi dilengkapi dengan analisis lingkungan sosial tanpa pengukuran moneter atau dengan penggunaannya hanya untuk jenis dampak tertentu. Bisa juga digunakan untuk pemasaran, teknis, dan kelembagaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode yang digunakan dalam jurnal kami. Di sini metode yang digunakan yaitu menggunakan kombinasi dua pendekatan. Pertama, analisis biaya manfaat dengan mempertimbangkan hubungan antara efisiensi keuangan dan ekonomi. Yang kedua yaitu studi tentang efisiensi partisipasi dalam kemitraan publik swasta dalam kaitannya dengan efisiensi proyek. Selanjutnya yaitu model keuangan dan ekonomi proyek kesehatan. Model proyek investasi di bidang kedokteran mencakup dua blok yang saling berhubungan. Blok keuangan model difokuskan menganalisis pengembalian keuangan atas investasi dalam modal tetap dan modal kerja.
Dihitung berdasarkan metode tradisional untuk periode investasi. Biaya modal dan investasi dalam pertumbuhan modal kerja disertakan. Selama periode operasional, termasuk arus kas masuk dari pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan pajak. Dan untuk periode likuidasi atau periode penutupan bersyarat proyek diambil nilai terminal atau residual. Hasil dari proyek tersebut, pembangunan gedung klinik yang dilengkapi dengan peralatan medis modern dapat dipastikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya arus kas. Yang pertama itu arus kas utama. Proyek merupakan arus kas yang cukup besar selama periode investasi, dan arus kas masuk yang signifikan selama periode likuidasi. Fitur dinamika arus kas ini kas untuk organisasi anggaran. Yang kedua, kelompok arus kas kedua digunakan dalam blok ekonomi model untuk menilai efisiensi ekonomi. Arus kas ini ditentukan dengan menamakan arus kas spesifik. Kelompok pertama yang terkait dengan manfaat dan biaya publik khusus yang signifikan bagi masyarakat, tetapi sulit diamati sebagai hasil proyek. Oleh karena itu, untuk mengukurnya dalam istilah monometer. Misalnya, untuk proyek kesehatan, arus kas khusus seperti itu terjadi dalam kasus efek publik yang positif yang dihasilkan dari perluasan peluang yang perawatan berkualitas dan pemulihan pasien selanjutnya. Selanjutnya ada metode ekonometrik untuk menghitung efek sosial. Metode pengganda fiskal diterapkan dengan nilai biaya operasional, tidak termasuk penyusutan dan PPN, dikali dengan penggandaan yang diberikan pada setiap titik waktu. Metode ini menerapkan estimator efek tentang yang mengontrol heterogenitas invarian waktu yang tidak teramati. Setiap atribut khusus individu yang tidak bervariasi dari waktu ke waktu. Dipilih spesifikasi efek tetap berdasarkan uji Hausman. Efek tetap memberikan perkiraan kausal tanpa adanya kualitas terbaik. NPVP diterapkan kesalahan standar yang kuat untuk mengontrol heteroskedasisitas dan multikolinearitas dalam data. Kesalahan standar yang kuat adalah teknik untuk mendapatkan kesalahan standar yang tidak biasa dari koefisien OLS di bawah heteroskedasisitas dan multikolinearitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Baiklah, selanjutnya efisiensi proyek dan partisipasi dalam proyek. Arus kas yang dibahas di atas dapat digunakan untuk menghitung indikator efisiensi yang relevan, khususnya nilai sekarang masih bersih dalam kerangka analisis efisiensi keuangan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. NPPF sama dengan NPPF, NPPER sama dengan NPPE. Indikator efisiensi partisipasi dalam proyek disajikan di sebelah kiri persamaan, dan indikator efisiensi proyek di sebelah kanan, di mana NPPFR adalah nilai sekarang bersih finansial dari peserta ke R proyek, yang sama dengan jumlah arus kas yang dikonstatakan dari CFFRT peserta ke R, dan nilai sekarang bersih keuangan dari NPPF proyek dalam kerangka analisis keuangan. NPPE adalah nilai sekarang bersih ekonomi dari proyek yang sama dengan jumlah sekarang bersih ekonomi dari peserta ke R, dan CEFRT arus kas terdiskonto yang sesuai dalam kerangka. Selanjutnya yaitu hubungan arus kas dalam proyek kemitraan publik swasta. Arus kas pemerintah yang terkait dengan arus masuk dan keluar anggaran diperhitungkan dengan nomor 1. Menggabungkan partisipasi tradisional pemerintah dalam proyek dengan mendapatkan anggaran dalam bentuk pajak dan pendanaan anggaran sebesar F dan periode T, mengikuti struktur kontrak tipikal untuk proyek KPS. Selama periode perjanjian KPBU, arus kas klinik dilengkapi dengan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk pembayaran investasi dan operasi. Memegang konsesi juga bertindak sebagai investor dan mengumpulkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman ekuitas sebesar 2F, T3 dan pinjaman bank sebesar FT. Mitra publik mentransmisikan pembayaran investasi dan operasi kepada pemegang konsesi. Pembayaran investasi dalam jumlah IPT sebagai sebagian dari arus kas masuk sepenuhnya menutupi biaya yang sesuai dari pemegang konsesi untuk pembayaran kembali dan pembayaran bunga ditambah biaya komisi untuk pinjaman ekuitas dalam jumlah IP2 dan untuk pinjaman bank dalam jumlah dari IP3 yaitu IPT sama dengan IP2 dan IP3. Pembayaran operasional terdiri dari komponen OPT, bukan pajak, dan T pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adapun perhitungan dari metode tersebut. Persamaan rencana keuangan bervariasi berdasarkan periode durasi kontrak KPBU dan tahun-tahun berikutnya.
Adapun rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut, di mana 2T dan 4T adalah kasus arus kas bersih untuk perencanaan keuangan pada tahun T pertama dari pemegang konsensi dan kemudian dari klinik. Dalam proyek ini, pembiayaan dilakukan oleh 3 peserta sehingga F sama dengan 0 dan bukan merupakan bagian dari formula. Adapun hasil dan pembahasan dari review jurnal ini yaitu hasil evaluasi menunjukkan tingkat kekurangan keuangan efisiensi proyek yang ditandai dengan nilai sekarang bersih negatif dan tingkat pengembalian internal yang rendah. Secara bersamaan, efisiensi partisipasi dalam proyek untuk investor swasta dengan menggunakan mekanisme kemitraan publik swasta ditandai dengan tingginya tingkat pengembalian investasi swasta. Dalam transisi analisis ekonomi, hasilnya berubah secara mendasar dengan mempertimbangkan dampak sosial dan pajak dan mendeteksi tingkat yang sangat tinggi dari semua indikator ekonomi proyek. Sebagai penerima manfaat utama proyek, analisis ekonomi mengidentifikasi pasien poliklinik yang mendapat kesempatan untuk memperoleh layanan yang medis baru. Adapun kesimpulan dari review jurnal ini yaitu, seiring dengan konteks efisiensi keuangan dan ekonomi, bertujuan untuk memperkirakan efisiensi sosial proyek sebagai keuntungan bagi klien poliklinik. Kami memilih CBA sebagai alat metodologi paling lengkap dan sistematis untuk mengevaluasi proyek infrastruktur sosial dalam istilah Moneter. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk mereview jurnal ini. Lampiran yang kami gunakan. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau.